Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslan Adi Yusuf dari TPTH kelas A. Akan menjelaskan tentang kronologi G30 SPKI secara singkat, awal hingga pasca tragedi. Dipaparkan di bawah peristiwa G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965 silam. Meski telah lama terjadi, namun hingga kini peristiwa tersebut masih terjadi, paling kontroversial dan menyisakan banyak misteri. Akibat tragedi G30 SPKI antara PKI dan TNI tersebut, banyak penyebabkan sejumlah prajurit perwira TNI gugur. Lantas bagaimana kronologi G30 SPKI secara singkat itu? Simak informasinya seperti ini. Sejarah latar belakang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah G30 SPKI. Gerakan 30 September oleh PKI yang disebut G30 SPKI adalah salah satu tragedi nasional mengancam keutuhan NKRI. Seperti namanya, tragedi tersebut terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa itu berlangsung selama 2 hari, yakni sampai tanggal 1 Oktober 1945. Peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menjadi tragedi nasional tersebut diduga dilakukan oleh Partai Komunitas Indonesia dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Pada awal Agustus 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah pidato, banyak pihak beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi, sehingga muncul pertanyaan besar tentang siapa yang menjadi pengganti Presiden Soekarno nantinya. Hal ini yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dan TNI. Kronologi G30 SPKI secara singkat, awal pemberontakan. Peristiwa G30 SPKI terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 30 September 1965, kegiatan koordinasi dan persiapan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Berikut kronologi singkat awal pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 berawal di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion I Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung pemimpin gerakan 30 September 1965. Letkol Untung menunjuk Letkol Dul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerakan mulai pukul jam 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Soeparato, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Pajaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu peristiwa, yakni Letu Biar Beden. Keseluruhan dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat dan penculikan ini, yakni Jenderal A.H. Nasution, namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Bir Beden. Korban lain adalah Brigadir Polisi KS Tubun, wafat ketika mengawal rumah di Dinda Laimena. Gerakan ini menyebabkan jumlah di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Kolonel Katasmo dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Kronologi G30 SPKI secara singkat, penumpasan
penumpasan pemberontakan. Akibat peristiwa pada 30 September 1965 itu, banyak petinggi AD tidak diketahui keberadaannya. Setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik, dibunuh, lalu langsung mengambil alih pemimpin AD guna menindaklanjuti peristiwa tersebut. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30S PKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi pada jam 8, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas kawasan. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sudirman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para priwa di lubang sumur tua yang disebut lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para peristiwa yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan secara pahlawan revolusi. Pasca pemberontakan, upaya penumpasan tersebut dilakukan rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demokrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan pun berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa itu. Selanjutnya, atas desakan rakyat yang menuntut PKI untuk dibubarkan puncak pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat pemerintah 11 Maret 1966, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.